Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Kalila Kitchen. Semangat masak. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Di video kali ini aku berbagi lagi kue kering lebaran dengan variasi-variasi yang lain yang tentunya enak dan menarik. Dengan satu adonan saja kita bisa membuat varian-varian kue kering sehingga lebih praktis dan mudah membuatnya. Bagi kalian yang masih bingung mau bikin kue lebaran apa, yuk simak saja video ini sampai selesai teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Pertama kita akan buat dulu adonan dasarnya. Ini margarin 500 gram, kemudian ini butter Wisman 250 gram, lalu gula halusnya 250 gram, 5 kuning telur, 100 gram susu bubuk, 1 kilo 1 on tepung terigu pro rendah, dan ini 200 gram tepung maizena. Untuk cara membuatnya, ini dalam wadah aku masukkan margarin dan juga butter Wismannya, kemudian gula halus, lalu ini aku aduk dulu pakai sendok kayu ya, agar tidak berterbangan saat di mixer nanti. Selanjutnya ini aku mix pakai mixer. Kalau teman-teman mau pakai whisk atau pakai spatula boleh saja ya teman-teman. Setelah adonan ini lembut, kemudian masukkan telur satu persatu sambil dikocok sampai tercampur merata. Lanjut ini aku masukkan susu bubuk, kemudian 1 sendok teh vanili bubuk, tambahkan juga tepung maizena, kemudian ini kita aduk rata dulu, kemudian masukkan tepung terigu secara bertahap dan diaduk rata. Untuk penambahan tepung terigunya bisa disesuaikan ya teman-teman. Jika adonannya dirasa sudah pas tapi tepung terigunya masih ada, tidak perlu ditambahkan lagi agar adonannya nanti tidak kaku dan sulit untuk dibentuk. Juga hasil kuenya nanti bisa jadi agak keras. Karena adonan mulai berat, ini aku uleni menggunakan tangan. Nah, ini adonan dasarnya sudah siap. Ini mau aku timbang dulu total berat adonannya. Ini total berat adonannya, jadi nanti akan aku bagi menjadi 6 bagian adonan untuk 6 macam kue kering. Jadi berat masing-masing bagian nanti sekitar 400 gram dan satu bagian lagi yang lebih banyak. Masing-masing bagian adonan ini aku bungkus dengan plastik wrap. Nah, ini 6 buah adonan yang sudah dibungkus plastik wrap agar tidak kering dan bisa kita simpan dulu di kulkas sambil menunggu digunakan. Untuk kue kering yang pertama, ini aku akan membuat nastar keju. Ini aku ambil satu bagian adonan yang paling banyak, yaitu sekitar 500 gram lebih. Tambahkan 100 gram keju parut dalam adonan. Ini aku pakai keju cheddar. Kalau mau rasa yang lebih mantap bisa pakai keju edam ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini aku bagi adonan dengan takaran 5 gram.
Lalu isi masing-masing dengan selai nanas, lalu bulatkan dan tata dalam loyang. Kemudian kue nastarnya akan aku beri olesan dengan 1 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan susu cair. Lalu beri topping keju parut. Lalu siap untuk di oven. Ini aku oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit. Untuk kue kering yang kedua, ini aku mau membuat kue kering wafer keju. Ambil sedikit adonan lalu pipihkan, kemudian taruh di tengahnya wafer keju. Ini aku pakai wafer nabati. Kemudian kita balut dengan adonannya. Balut seluruh permukaan wafer dengan adonan. Kemudian kita rapikan. Jika awalnya berantakan tidak apa-apa ya teman-teman, nanti bisa kita rapi-rapikan. Jika adonannya kelebihan bisa kita potong dulu ya teman-teman, dan jika ada bagian yang lubang juga bisa kita tambal. Kemudian kita rapi-rapikan lagi. Setelah rapi, kemudian ini akan aku potong menjadi 3. Seperti ini ya teman-teman, kelihatan wafer kejunya. Setelah dapat 1 loyang, kemudian ini aku olesi dengan campuran 1 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan susu cair. Lalu aku beri topping juga dengan parutan keju. Lalu siap untuk di oven. Ini aku oven dengan oven tangkring, aku pakai di rak tengah dengan api sedang. Karena lupa nggak ditengok, ini kue kering wafer kejunya yang aku oven dengan oven tangkring. Ini hasilnya overcook ya teman-teman, jadi kering, tapi alhamdulillahnya ini tidak sampai gosong ya teman-teman. Selanjutnya ini aku akan membuat nastar strawberry, tapi ini akan aku cetak pakai cetakan acuan ya teman-teman. Ini kita pipihkan dulu adonannya. Seperti ini cetakannya. Ini kita celupkan dulu ke tepung terigu agar tidak lengket saat digunakan. Cetakan acuan ini hasilnya cantik ya teman-teman. Di tengahnya itu terbentuk lubang, jadi nanti akan diisi dengan selai stroberi. Setelah dicetak, tata dalam loyang. Agar tidak pucat, ini aku olesi permukaannya dengan kuning telur. Kemudian tengahnya aku beri selai stroberi. Lalu siap untuk di oven. Selanjutnya yang keempat, ini kue kering emping melinjo. Pertama-tama akan aku hancurkan dulu 80 gram melinjo. Kita hancurkan kasar saja.
Lalu campurkan dalam adonan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Lalu aku cetak dengan sendok takar ukuran 7,5 gram. Jadi bentuknya setengah bulatan. Lalu aku olesi juga permukaannya dengan campuran kuning telur, minyak goreng dan juga susu cair. Lalu siap untuk di oven. Efek Wisman, ini adonannya oily banget ya teman-teman. Nah, ini untuk yang kue kering kelima, ini red velvet. Ini aku beri 1 sendok teh pasta red velvet. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini akan aku bulatkan dengan takaran 5 gram. Lalu oven, ini aku menggunakan oven tangkring. Lanjut ini cooker yang terakhir, yaitu coklat kopi. Dalam adonan tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk dan juga 1 saset kopi instan. Kopi instannya boleh apa saja. Kemudian ini kita campur rata. Karena adonannya sulit untuk dispuit, kemudian ini aku tambahkan 1 sendok makan munjung margarin agar adonan lebih lentur. Aduk rata. Nah, ini adonannya sudah cukup lentur, jadi kita bisa cetak menggunakan spuit. Jadi seperti ini hasil cetakan memakai spuitnya, bentuk bunga mawar. Lalu bisa kita percantik dengan memberikan choco chip warna-warni. Kita letakkan di tengah-tengah kuenya, lalu oven. Ini kue red velvetnya sudah matang, kemudian nanti akan aku baluri dengan coklat batang yang rasa keju. Coklat batangnya sudah aku lelehkan dengan cara ditim. Kemudian ini masukkan kue red velvetnya. Setelah terbaluri coklat keju, kemudian masukkan ke dalam cup kecil, lalu beri topping di atasnya. Ini remahan red velvet, ini beli jadi ya teman-teman. Kue kering red velvet ini enak banget, pas banget dibaluri dengan coklat batang yang rasa keju. Agar cepat set, bisa disimpan dulu di kulkas. Nah, ini dia hasilnya, satu adonan menjadi 6 macam varian kue kering yang cantik, menarik, dan pastinya rasanya itu enak-enak banget. Membuatnya pun mudah dan anti gagal. Untuk kue kering yang nastar keju dan red velvet itu menghasilkan 2 toples. Untuk rasanya jangan ditanya lagi deh, pasti enak banget karena ada campuran butter yang top markotop, yaitu Wisman, butter paling favorit untuk membuat kue.
Oke teman-teman, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan ragu untuk mencoba resepnya di rumah. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.